البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram min Shurih al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di bab yang ke-7 di kitab shalah, yaitu bab sifat shalah, sifat salat. Disebutkan pada pertemuan terlewat bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat, ya. Ketika salat maghrib beliau membaca Al-Mursalat, ketika Isya membaca Wasama'idatil Burud, Sabiswar Galala. Ketika sholat subuh membaca dengan panjang, ya. Kemudian ketika sholat asar maka beliau membaca, ya, pernah membaca Luqman, Ad-Dariyat, ya, juga pernah Sabiswar Galala. Kemudian sholat asar, ya, ada disebutkan dia separuh dari panjangnya sholat zuhur, atau sama disebutkan demikian. Kemudian berikutnya kita akan sebutkan bacaan-bacaan dari bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat, ya, ketika sholat subuh di hari Jumat. Berikutnya qala rahimahullah taala, hadis nomor 21. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Yang berikutnya, di sini hadis nomor 24. Wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis muttafaqun alaih dia, bacaan Nabi ketika sholat subuh di hari Jumat. Kalau beliau mengatakan, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kebiasaan beliau. Ada juga nanti disebutkan kebiasaan, yakni senantiasa. Ya, walaupun lafaz senantiasa ini adalah dhaif, tapi ini kebiasaan beliau memang disebutkan karena itu diantaranya mengandung makna ini sering. Adalah Rasulullah SAW yaqra'u fi sholatil fajr, beliau membaca di dalam sholat fajar, sholat subuh, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, alif lam mim tanzil as-sajdah, ya, alif lam mim tanzil kitab, ya. Dan juga bila ribafi mirabbil alamin am yaquluna farah. Ini rakaat yang pertama. Kemudian rakaat yang kedua, wahal ata alal insan, surat al-insan. Betul nggak? Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ini. Jadi beliau membaca ketika sholat subuh di hari Jumat dengan dua surat ini. Surat As-Sajdah, ya, kemudian surat Al-Insan. Ya, kemudian berikutnya, Walid Tabrani, bukan Imam Tabrani rahimahullah, tapi hadis ini adalah dhaif. Ya, Imam Daruqutni masukkan, ya, disebutkan oleh Imam Daruqutni di surat Al-Ilalnya. Ya, di sini dhaif. Walaupun sebagian mengatakan seperti Imam Haythami mengatakan rijal yang mautsufun, ula alam itu adalah dhaif di Al-Ilalnya. Sebagian mengatakan itu ada rawi yang majhul juga. Apa itu hadisnya? Min hadis Ibnu Mas'ud, dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi dhaif ya, tadi mu'al, berpenyakit. Disebutkan ada tambahan yudimu dzalik, dama yudimu, senantiasa membaca yang demikian itu. Tapi hadis dhaif. Lalu bagaimana hukum membaca surat yang kedua surat ini? Sebutkan itu adalah sunnah. Ya, mustahab. Suwala Ibnu Rajab rahimahullah taala di buku beliau Fathul Bari juga, ikhtalafa ulama fi qira'ati surati muayyanah fi surati muayyanah. Ini berselisih membaca surat tertentu di salat tertentu, ya. Tapi hadis ini tadi jelas menyebutkan demikian. Untuk hari Jumat, ya, salat subuhnya baca ini. Ya, demikian. Dan itu adalah ucapan jumhur, mustahab membaca ini. Ya, demikian. Kemudian juga, apakah disukai terus menerus? Wallahu alam adalah demikian. Hadis Abu Hurairah tadi kan demikian. Karena Rasulullah adalah Rasulullah SAW. Ada isyarat terus menerus beliau membaca ini. Ya, itu. Jadi mustahab terus menerus
Ada riwayat dibawakan oleh Ibnu Hajar sendiri yudim terus menerus itu dhaif. Ya. Riwayat mengatakan terus menerus itu dhaif, tetapi apa? Amalannya demikian. Yang benar adalah disukai terus menerus. Dan tidak membaca separuh ya, sebagian demikian membaca separuh. Maka tidak sunnah malah, sunnahnya itu membaca semuanya. Demikian juga kata kedua al-insan semuanya. Demikian juga ulama alam tidak ada sujud di situ. Ya, tidak ada sujud sajadah ketika membaca alif lam mim tanzil tadi. As-sajadah tidak ada. Soal Ibnu Taimiyah rahimahullah dibawakan oleh Imam Sanani di sini. Kalau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah asiru fi qiraatihima, rahasia membaca keduanya. Fi sholati fajr, di dalam salat subuh fajar yaumul Jumat hari Jumat. Apa itu? Apa rahasianya? Anahuma tadamanata makana wa ma yakun. Karena kedua salat tersebut mengandung apa yang ada dan apa yang akan terjadi. Fi yaumihima, di kedua hari itu. Ya. Fa innahuma, karena sungguhnya kedua surat tersebut istamalata ala khalqi Adam. Ya, mengandung tentang penciptaan Adam kan, hal atau al-insan in min ad-dahri lam yakun syai'un madhkur. Ya, ketika tidak ada suatu pun. Penciptaan tentang Nabi Adam. Dan itu terjadi di hari Jumat. Paham ini rahasianya. Kenapa dibaca kedua surat ini di hari Jumat? Karena menyebutkan penciptaan Nabi Adam yang ada di hari Jumat. Wa la dzikril ma'ad wa hasrul ibad, penyebutan hari ma'ad kembali, hari akhir nanti, dan manusia dikumpulkan. Wa dzalika yakunul Jum'ah, terjadi di hari Jumat. Fa bi qiraatihima tadzkir lil ibad, dengan membaca kedua surat tersebut peringatan bagi hamba. Oh iya, ketika membaca itu kan kiamat hari Jumat. Ini sekarang hari Jumat kan itu. Nah, untuk ingat bahwa hari kiamat akan terjadi dan kita akan kembali di waktu tersebut, sehingga membaca di hari Jumat itu. Demikian juga penciptaan Nabi Adam terjadi di hari Jumat. Ya, demikian. Kemudian juga Imam Sanani boleh menambahkan liyatabiru bi dzikri makana, juga untuk mengambil ibrah tentang apa yang disebutkan, wa yastaidu lima yakun, dan persiapkan. Istaidu ini penting. Ya, kita kan membaca itu di hari Jumat, nanti hari kiamat kan hari Jumat, sehingga apa? Mempersiapkan. Bisa mempersiapkan. Ya itu. Kemudian berikutnya hadis nomor 26. yakni sunnah ketika kita sholat, khususnya sholat bukan wajib ya, ketika melewati ayat-ayat yang itu rahmat, untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan surga, diberikan rahmat. Ketika melewati ayat-ayat yang menunjukkan ada siksaan, berlindung. Ini disebutkan dalilnya ini. Wa an Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Di sini sahih ya. Kalau belum mengatakan sholaitu ma'an Nabi, aku sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fama marad bihi ayatu rahmah, maka tidaklah ayat rahmah melewati beliau. Ya, Hudzaifah ini juga pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat malam. Ya, sholat malam itu waktu itu Nabi membaca Al-Baqarah. Ya, disebutkan riwayat Imam Ahmad. Ya. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Bahwa beliau juga demikian mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun riwayat ini kalau hadis Hudzaifah dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim, Nabi itu membaca Al-Baqarah, kemudian apa? Membaca An-Nisa, kemudian kembali lagi membaca Al-Imran. Ketika mendatangi di situ ada ayat-ayat rahmah, meminta kepada Allah, di situ ada ayat-ayat menunjukkan adab, berlindung kepada Allah. Demikian juga di sini. Beliau menyebutkan Hudzaifah, "Sholaitu ma'an Nabi, aku salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama marrat bihi ayatun rahmah." Ya, maka tidaklah ayat rahmat melewati beliau illa waqafa, kecuali beliau berhenti. Indah, di sisinya yas'al, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita pernah baca terjemahnya Imam Nawawi yang disebutkan oleh Rabi yang dalam salatul murid, yang kalau meriwayatkan dari Imam Nawawi, dia muridnya Imam Nawawi. Ya, ketika sholat malam di Masjid Damaskus, ya, mendengar beliau membaca surat As-Saffat, was-saffati saffa. Di situ ada ayat, kalau kita di paling bawah di halaman itu. Ya, waqifuhum innahum mas'ulun. Berulang-ulang beliau ulang ayat itu. Waqifuhum innahum mas'ulun. Hentikan mereka. Nanti dari kiamat, berhenti dulu. Sungguh mereka akan ditanya, diulang-ulang. Ini berhenti akan ditanya. Kalian itu nanti akan berhenti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdiri di hadapan Allah dan akan ditanya. Diulang-ulang oleh Imam Nawawi.
wa kifuhum innahum mas'ulun. Ya, malakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun wa aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun. Ini beliau waktu itu baca di surat malam mengulang-ulang ayat tersebut. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berhenti ya dan meminta Allah Subhanahu wa taala. Wala ayatu adab, dan tidak juga ayat menunjukkan adab siksaan illa ta'awwada minha, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berlindung darinya. Ya ini. Akhrajahu khamsah, riwayatkannya yang 5 ya Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i, demikian juga Imam Ahmad wa hasanahu Tirmidzi. Imam Tirmidzi menhasankan, di sini hasan. Ini. Dan lewat juga ya pembahasan tentang bolehnya menangis ketika sholat kan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat itu sampai belum menangis seperti suara merijal, ya, seperti suara dandang atau tempat memasak air itu yang menggelegak karena sudah mendidih. Ya demikian. Kemudian berikutnya ya ini dibahas tentang masalah ini, tentang hukum membaca ya surat kemudian berhenti ketika ada ayat menunjukkan ya rahmat untuk minta pada Allah. Ini soal rahmah wal isti'adah minal adab, meminta rahmat Allah, surga di antaranya, berlindung dari adab asnal qiraah, ketika di tengah-tengah membaca. Sebutkan kesimpulannya adalah itu ketika sholat apa sunnah, itu aja. Ketika sholat sunnah. Karena di hadis yang menyebutkan itu adalah ketika sholat sunnah. Inilah yang dipilih oleh Imam Sun'ani rahimahullah. Walaupun Imam Rabi belum menyebutkan di dalam Sadul Hadzab, qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wa ashabuna, dan sahabat-sahabat kami yakni Syafi'iyah, yusanul qira'a fi shalah, disunahkan untuk orang yang membaca ketika salat dan di luar salat ketika melewati ini semua ya untuk berhenti. Ya. Bahkan juga ayat tasbih untuk bertasbih. Wa qul hadza yustahab li kulli qari' fi sholati aw ghairiha. Ini semua adalah disukai untuk orang yang baca ketika salat ataupun selain salat. Soal salat fardhu wa nafil sama saja wajib ataupun sunnah. Ini menurut Imam Nawawi rahimahullah. Tapi ulama ya lebih cenderung ketika salat sunnah saja. Ketika salat wajib kadang menimbulkan taswis. Menjadi ya tidak teratur kan, nanti ketika sholat tiba-tiba ya ketika bertemu di ayat tentang ya surga, innal muttaqina fi jannati wa uyun, kemudian langsung dia imamnya mengatakan Allahumma inni as'aluka jannah, kan bingung nanti makmumnya kan. Ulama ini ketika sholat apa sunnah saja. Imam Nawawi berpendapat sholat wajib, sholat sunnah baik makmum ataupun imam sendirian ya atau berjamaah. Kemudian berikutnya tentang larangan untuk apa? Membaca Al-Qur'an ketika sujud. Wala ta'ala hadis nomor 27. Wa Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat Imam Muslim. Ala wa inni nuhitu, ketahuilah dan sesungguhnya aku dilarang, yakni dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, an aqra al-Qur'an, untuk aku membaca Al-Qur'an. Raqi'an aw sajidan, dalam keadaan aku rukuk, au sajidan atau sujud. Ini sujud jangan kita membaca Al-Qur'an. Ya, demikian juga rukuk. Kadang-kadang kalau jadi imam itu ketika sujud memikirkan ini ayatnya nanti apa. Jangan, ya. Jadi persiapkan dulu ketika sujud, tidak boleh membaca Al-Qur'an. Demikian juga rukuk. Ya, tidak boleh membaca Al-Qur'an. Ya, walaupun bismillahirrahmanirrahim kan termasuk ayat Al-Qur'an, jangan. Fa amma rukuk, adapun rukuk, fa'adimu fihi Rabb, maka agungkan di dalamnya, ini di dalam rukuk itu Rabb, Allah Subhanahu wa taala. Subhanarabbil azim, kan itu 3 kali. Maha suci Allah, zat yang maha agung, kan itu. Wa amma sujud, adapun sujud, fajtahidu fi du'a, maka bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa ketika sujud, itu berdoa. Fa qaminun yakni pantas. Maka dia pantas ayustajabu lakum, untuk diijabahi bagi kalian. Yaitu ini ketika sujud kita banyak berdoa, karena itu pantas untuk Allah akan mengijabahi kita. Rawi Muslim, ini Imam Muslim. Lafaz yustajab ini lebih mendalam dari makna dikabulkan, kan itu. Maka di sini demikian, ketika sujud kita tidak boleh membaca Al-Qur'an, demikian juga rukuk. Sampai di sini sudah